Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali, puji Tuhan kalau kita masih ada sampai hari ini. Dan kita kembali di dalam ibadah online GBT Kristus Anugerah pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 April 2020. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita bersama memuji, menyembah Tuhan. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Rudi Kristinanto. Selamat beribadah. Kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, kasih-Mu, karunia-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan yang Kau layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi penyembah-Mu yang baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban
pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Allah jawaban ku sembah Kaulah yang disembah, Kaulah jawaban di hidupku Tuhan. Jadikan Tuhan Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu,
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku untuk memuliakan-Mu. Iring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu yang siap untuk dibentuk Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Bagaikan bejana Tuhan yang siap dibentuk Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dan saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita sehingga Bapak Ibu dipelihara secara sempurna oleh Tuhan. Kita mengucap syukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Kita belajar firman Tuhan kembali Bapak Ibu. Mari kita membaca dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, beberapa waktu yang lalu ya, ada satu istilah yang terkenal yaitu gaslighting. Jadi gaslighting ini adalah sebuah gangguan psikologis berupa bentuk pelecehan secara emosional dari seseorang yang disebut dengan gaslighter. Jadi orangnya disebut gaslighter. Itu seorang yang punya gangguan psikologis. Jadi intinya gaslighting ini adalah memutarbalikkan keadaan dari seseorang yang bersalah kepada orang lain, sehingga orang lain ini yang akhirnya bersalah, merasa dirinya bersalah, sampai akhirnya orang ini bisa mempertanyakan dirinya, apakah saya ini waras atau tidak. Nah, kata gaslighting ini diambil dari satu kisah film tahun 1944 yang diperankan oleh Charles Boyer, yang begitu bagus sekali memainkan tokohnya ini. Dia menyiksa istrinya, dia membuat istrinya mempertanyakan dirinya. Untuk apa? Karena dia menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Charles Boyer ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ini ada satu gangguan psikologis, Bapak Ibu. Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17 yang baru saja kita membaca. Nah, gangguan psikologis ini sekarang sering terjadi dalam kehidupan seseorang, Bapak Ibu. Bagaimana orang itu bersalah tetapi bisa memutarbalikkan kesalahannya itu sehingga dia merasa dirinya benar. Dan orang lain akhirnya yang kemudian mengakui bahwa aku yang bersalah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, ayat 15 sampai dengan ayat 17 ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Latar belakangnya adalah jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang punya latar belakang penyembahan-penyembahan berhala. Karena kota Efesus adalah kota yang sangat terkenal dengan penyembahan berhala. Di situ ada kuil namanya kuil Dewi Artemis. Mereka punya latar belakang kehidupan yang buruk. Tapi oleh karena pemberitaan Injil, maka mereka mengenal Kristus. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 ini bukan perintah, tetapi ini adalah fakta. Jadi kalau perintah itu seseorang belum melakukan, tetapi ada perintah, jangan kamu begini, itu perintah. Tetapi ini adalah dalam bahasa imperatif ini ya, bukan indikasi, tapi ini imperatif. Fakta yang terjadi dari mereka kehidupan yang gelap, mengenal Kristus, tetapi kemudian jatuh lagi ke dalam kehidupan yang gelap. Yang menarik, mereka itu merasa dirinya benar. Saya sudah mengenal terang, saya sudah mengenal Kristus. Tapi Paulus tahu bahwa kehidupan yang sebenarnya dari jemaat di Efesus ini, jemaat yang kembali kepada kehidupan yang semula. Mereka mengakui dirinya benar. Sama seperti ilustrasi tadi saya, Bapak Ibu. Jadi orang yang demikian disebut sebagai gaslighter. Bisa memutarbalikkan sampai orang lain, iya, engkau benar. Kalau kita lihat di sini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 14, sebelumnya ayat 14 itu memberikan satu keadaan yang sebenarnya terjadi. Bahwa mereka, orang-orang di Efesus itu adalah orang-orang yang hidup sama seperti mereka yang tidak mengenal kebenaran.
Ayat 14 berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi ayat 14 ini, bangunlah hai kamu yang tidur. Percuma engkau mengenal kebenaran, tapi engkau kembali kepada kehidupan yang lama. Dan bangkitlah dari antara orang mati, bukan mati secara jasmani. Bangkitlah engkau dari tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Bangkitlah untuk bisa menjadi satu kehidupan yang berbeda. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita renungkan. Kadang-kadang kita bisa memutarbalikkan fakta. Kadang-kadang kita merasakan di hadapan Tuhan sebagai orang yang percaya, orang yang benar. Tapi kenyataannya adalah pembenaran diri. Kita mencoba membenarkan diri. Ayat 15 itu menjadi satu teguran bagi kita semua. Kalau di dalam ayat 15 ini Rasul Paulus melihat, betul-betul melihat, bukan indikasi ya, tapi imperatif. Itu fakta yang terjadi. Kehidupan mereka yang tadinya gelap kemudian mengenal Kristus, dan mereka akhirnya kembali kepada satu perbuatan yang ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu bisa baca, percabulan, perkataan-perkataan yang kotor itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka mengenal Kristus dan mereka membenarkan saya sudah mengenal Kristus. Sehingga Rasul Paulus berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kalau kita bangun, kalau kita bangkit dari antara orang mati, Rasul Paulus sangat mempercayai bahwa Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bahasa aslinya itu adalah akribos. Akribos itu seperti orang penelitian di laboratorium. Orang yang mengamati sesuatu dengan sangat detail, dengan sangat akurat, dengan sangat teliti. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Begini Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan orang lain, kehidupan orang lain, apa yang biasanya kita kerjakan? Kalau kita memperhatikan kehidupan orang lain, maka kita memperhatikan kehidupan mereka dengan sangat teliti, akribos, dengan sangat teliti. Tapi begitu kita memperhatikan diri kita tidak teliti. Mungkin kita hanya meneliti diri kita. Mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau ini syukur-syukur kalau ada orang yang bisa meneliti diri kita, itu ya syukur-syukur. Tapi lebih baik lagi kalau dengan seksama. Nah, biasanya kita ini meneliti hal-hal yang bersifat besar. Saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya bukan pezina, saya bukan hal-hal yang besar. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu, akribos, perhatikanlah dengan seksama. Seperti orang mengamati sesuatu dengan sangat akurat. Sampai dikatakan pada ayat sebelumnya itu tentang perkataan kita. Sekali lagi, latar belakang orang di Efesus adalah orang-orang yang penyembah berhala. Ketika mereka mengenal Kristus, mereka sudah tidak menyembah berhala. Tapi kita lihat di sini. Efesus 5 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Efesus 5 ayat 2 sampai dengan yang ke-4. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau kecelakaan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus.
Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima Bapak Ibu. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah Bapak Ibu, jadi mereka sudah meninggalkan penyembahan berhala dengan patung-patung dan lain sebagainya yang tadi saya ceritakan, bahwa di kota Efesus itu ada kuil Dewi Artemis dan mereka berlatar belakang penyembahan berhala. Tetapi rupa-rupanya Paulus menyamakan penyembahan berhala itu, oke, engkau dulu meninggalkan hal ini, tapi ada penyembahan berhala yang baru. Yaitu orang sundal, orang cemar, atau serakah. Mereka punya karakter yang demikian dan merasa hidup benar karena sudah meninggalkan penyembahan berhala yang secara hurufiah tadi Bapak Ibu. Dan mereka masuk ke dalam kehidupan yang mereka jalani dan merasakan bahwa saya sudah percaya Kristus, tapi di dalamnya ada sundal, orang-orang sundal. Orang-orang sundal ini Bapak Ibu adalah sinkritisme sebenarnya. Persundalan ini sinkritisme, yaitu saya percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya itu jauh dari kehidupan sebagai orang yang percaya. Menggabungkan hari Minggu datang ke gereja, tapi hari Senin, Selasa, dan Rabu, dan seterusnya hari-hari lainnya hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, dan itu yang disebut sebagai sinkritisme. Ya. Orang cemar atau orang serakah artinya penyembah berhala. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kalau kita melihat orang lain bisa melihat secara seksama, mendetail sekali kesalahan mereka, keburukan mereka sampai kepada hal yang terkecil kita bisa. Tapi sekarang firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Akribos ini. Bukan hal-hal yang besar yang kita perhatikan. Saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya bukan perampok. Tapi bagaimana dengan keserakahan? Bagaimana dengan perkataan kotor? Bagaimana dengan perkataan-perkataan yang sia-sia? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Sehingga dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, keadaan di zaman saat itu ya, persis dengan keadaan zaman sekarang ini Bapak Ibu. Ya, dengan adanya corona ini, orang ketakutan. Banyak orang yang mengalami kerugian, banyak orang yang mengalami kemandekan dalam ekonomi, dalam usaha. Dan firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana di saat yang begitu mencemaskan ini, di saat yang begitu menakutkan ini Bapak Ibu, kita bisa tetap tampil sebagai orang percaya Tuhan. Bukan orang yang tidak percaya Tuhan, yang mempertanyakan di mana pemeliharaan Tuhan. Saya sangat kagum dengan beberapa berita yang ada, bagaimana orang-orang itu bisa mempertaruhkan nyawa untuk kasih. Ada satu kisah seorang perempuan yang bernama Eka Dewi Maharani, mungkin Bapak Ibu nonton di TV, seorang
perempuan sebagai supir ambulan untuk COVID ini, pasien COVID ini. Dia supir ambulan dan ibunya melarang anaknya untuk bekerja sebagai supir yang mengandung resiko tertular virus corona ini. Tapi apa yang dia katakan? Ini demi menolong sesama manusia. Bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya. Di saat hari-hari yang penuh dengan jahat ini, dia tampil sebagai orang yang penuh dengan kasih. Dan masih banyak Bapak Ibu bagaimana perawat-perawat, bagaimana dokter-dokter yang mempertaruhkan nyawanya. Mereka meninggalkan keluarganya. Dan bukan hanya itu saja, mereka masuk ke dalam satu keadaan yang membahayakan nyawanya. Rata-rata mereka berkata, demi menolong sesama. Bagaimana dengan kita? Atau mungkin kita menjadi seorang gaslighter, orang yang membenarkan diri, orang yang sudah merasa benar, tapi tidak mampu menunjukkan kualitas orang yang percaya itu. Sehingga ayat 15 ini berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mungkin kita bukan melakukan dosa yang besar, tapi bagaimana dengan hal-hal yang kecil yang akhirnya menghambat kehidupan kualitas hidup kita ini. Sebagai orang yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Saat-saat semacam inilah Tuhan mau kita mampu menunjukkan kualitas hidup kita. Saya ingin sampaikan bahwa kondisi seperti sekarang, virus ini memang bukan dari Tuhan. Ya, bukan dari Tuhan. Sebab yang dari Tuhan itu segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai keadaan yang buruk ini untuk menguji iman percaya kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mungkin ada di antara kita yang saat-saat ini hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam kekurang percayaan kepada Tuhan. Atau bahkan mungkin dengan perkataan yang sembrono, ini dikatakan seperti dikatakan tadi dalam ayat yang keempat dari Efesus 5. Perkataan kotor, kosong, dan sembrono itu adalah perkataan yang menentang Allah. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang saat ini mengalami usaha pekerjaannya sedang dalam ambang kehancuran. Dan kemudian dengan perkataan yang sembrono, menentang Allah. Di manakah janjimu Tuhan? Di manakah pertolonganmu Tuhan? Tuhan ingin sedang memakai hari-hari yang jahat ini supaya kita mampu menunjukkan kualitas iman percaya kita. Sampai akhirnya ayat 17 ini berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kata bodoh ini menunjukkan supaya stop dari keadaan yang tadi saya katakan ini keadaan yang fakta. Jemaat di Efesus ini sudah masuk ke dalam keadaan yang fakta. Jangan bodoh, stop di situ, kembali kepada Allah. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di akhir dari khotbah firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudaraku, Tuhan ingin kita hidup dalam situasi apapun. Bukan hanya dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan ingin kepada kita menunjukkan kualitas iman percaya kita. Tetapi juga dalam situasi keadaan yang baik sekalipun orang kadang-kadang bisa lupa Tuhan. Jadi ayat 17 ini berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah,
yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Dengan perbuatan yang baik, kita mampu menutup orang-orang yang picik, sehingga mereka tidak bisa mencari kesalahan-kesalahan kita, karena terbukti kita hidup dalam kebenaran. Itulah kehendak Allah. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, bukan kita membenarkan diri, tetapi kita merasa bahwa diri kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan bukti dari diri kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menyertai dalam ibadah online ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan di akhir dari ibadah ini, mari sama-sama kita menghadap hadirat Tuhan untuk mohon berkat-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyertai kami dalam ibadah online ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberkati kami, memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan ketakutan, apabila mereka berada dalam keadaan yang kesusahan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang memberkati mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini, Engkau memberikan kepada mereka Tuhan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama-sama melakukan ibadah online pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap terus bertumbuh di dalam iman. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.